Terima kasih kepada Pak Ponijan, kemudian juga kepada Suhu Congkai yang luar biasa sekali karena bukan hanya Pak Po saja yang hari ini menjadi pemandu pertama untuk Suhu, tapi saya sendiri juga baru mendengar Suhu ceramah hari ini. Wah, luar biasa. Wawasan hebat sekali, pengetahuannya banyak sekali dan betul-betul beliau memang pantas untuk membahas tentang pendidikan karena beliau juga termasuk salah satu pendiri sekolah Dharma Suci yang luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Para Suhu dan Natasilani yang berbahagia, juga para tamu undangan, semua yang luar biasa juga. Tadi saya sampai pangling loh waktu di luar itu, ini benar apa enggak? Wah, ternyata setelah naik, oh sungguhan, ya, seger sekali. Makanya enggak salah kalau Pak Bo mengatakan makin tahun panitianya makin kelihatan seger-seger. Sehingga sudah ke 13 tahun ini ya, hampir enggak kenal semua saya tadi. Berubah wajahnya, wah luar biasa sekali. Saudara-saudara semua yang hadir di sini, senang sekali kita membahas tentang putus asa, jangan sampai. Ya, saudara-saudara, banyak orang bercerita tentang putus asa. Apa toh sebetulnya putus asa itu? Pengertiannya apa? Saudara, di dalam beberapa sumber, sebetulnya putus asa itu adalah orang yang sudah males nyoba. Jadi kalau tadi diceritakan oleh Pak Po misalnya, biasanya juara satu, kemudian tidak juara satu, akhirnya bunuh diri. Ini rasanya Pak Po tadi curhat mungkin. Karena di belakang cerita tadi cerita tentang anaknya Pak Po atau Pak Po Junior itu, Pak Liao sebetulnya ya, bukan Pak Po mestinya, Pak Liao, karena dia Ponijan Liao. Masa namanya Pak Po? Ya, mestinya Pak Liao. Ini tidak mengakui sayanya bapaknya sendiri nih. Aduh, emang Anda bapaknya sayanya Po? Kan enggak toh? Bukan. Nah, jadi Pak Liao ini, tadi Pak Liao Junior, kan dikatakan, dia nggak apa-apa lah, nggak ranking 1, saya kan ranking 1 terus. Nah, tapi kan nggak cerita ranking 1 itu muridnya berapa. Ya, kemudian juga apakah pernah nggak ranking 1 kan juga nggak cerita. Nah, sehingga kalau tadi ada cerita tentang bunuh diri di Jepang, saya kemudian dihubungkan dengan yang terakhir. Tadi itu apa curhat ya? Karena awal dan akhir itu biasanya kan berhubungan. Apa curhat? Nah, ya saya nggak tahu itu Pak Bolah yang tahu, Pak Liao lah yang tahu itu. Nah, saudara-saudara, jadi waduh biasanya ranking 1. Loh kok nggak ranking 1? Stres. Padahal kalau tadi Suhu mengatakan, ya sudahlah, pendidikan 12 tahun kan boleh atau 13 tahun, enggak apa-apa. Kasih kesempatan 1 tahun lagi. Enggak bisa 1 tahun lagi, enggak bisa 1 tahun lagi, enggak bisa. Ya, mungkin kamu bakatnya jadi Thomas Alva Edison, nak. Artinya kamu dikeluarkan tapi bisalah kamu sukses di luaran sana. Enggak tahulah masa depanmu mau jadi apa. Itu masuk akal sekali karena di zaman sekarang kan ini contoh yang sangat luar biasa kalau saya membaca ceritanya Jack Ma. Jack Ma itu ngelamar jadi security saja. 30 orang ngelamar, 29 diterima, dia yang tidak. 1 orang yang tidak. Ngelamar di Kentucky, 4 orang, 3 diterima, 1 enggak. Ya dia itu. Tapi dia mau nyoba dan bisa. Saudara-saudara, perbedaan manusia berkualitas dan tidak berkualitas itu adalah kemauan untuk mencoba. Makanya kalau tadi diceritakan ada Thomas Alva Edison yang sekarang di sini sudah nyicil namanya Edison. Oke lah,
Padahal Edison itu apa? Bapaknya namanya Edi. Oh, Edison. Iya toh. Edison. Loh, Edison itu kan sebetulnya anaknya Edi. Orang sekarang panggilnya nama Edison, anaknya Edi. Thomson itu anaknya Tom. Iya memang begitu toh. Peterson anaknya Peter, Jefferson anaknya Jeffer, anaknya si Jeffrey. Edison anak bapaknya namanya Ponijan, ya tidak sama. Nah, saudara-saudara, tadi Edison adalah cerita tentang perjuangan. Helen Keller juga perjuangan, itu memang tokoh yang luar biasa sekali dua orang itu. Artinya di sini kita ditekankan berjuang. Nggak ranking 1 ya berjuang, nggak naik ya berjuang. Tidak berhasil mencapai cita-cita ya berjuang. Pokoknya harus ada perjuangan. Jangan lupa, perjuangan itu harus merupakan perbaikan dari upaya yang sebelumnya. Jangan melakukan perjuangan berulang-ulang dengan teknik yang sama. Kalau ini adalah kata-katanya Albert Einstein, bahwa orang kalau mengulang sesuatu dengan cara yang sama untuk menghasilkan yang berbeda, maka itu sesungguhnya adalah orang yang tidak waras. Kenapa? Karena Anda mengulang cara yang sama, hasilnya pasti sama. Tetapi kalau mengulang caranya itu diperbaiki, maka hasil mungkin akan berubah. Oleh karena itu saudara-saudara, keputusasaan itu kadang-kadang karena kita mengulang, tapi dengan cara yang sama. Nah, oleh karena itu saudara, apakah pengertian keputusasaan? Keputusasaan itu adalah orang yang sudah tidak mau mengulang lagi. Orang yang merasa gagal untuk mencapai apa yang dia inginkan, kemudian dia sudah tidak mau mengulang. Nah, berapa kali dia mengulang? Ini juga kualitas manusia berbeda di situ. Ada yang mengulang hanya sekali, sudahlah aku nggak bisa. Ya sudah, selamanya nggak bisa. Atau ada yang mengulang 5 kali, sudahlah, nggak usah. Kadang kita tidak tahu bahwa kalau kita mau mencoba sedikit lagi, mungkin keberhasilan itu datang. Kita hanya mencoba, itu sudah kemungkinan berhasilnya 50%. Anda mau mencoba, 50% berhasil. Tidak mau mencoba, 100% gagal. Putus asa itu sebetulnya yang buat diri sendiri. Kalau tadi Suhu mengatakan kita punya kesempatan untuk memilih, betul. Anda mau memilih putus asa, Anda mau memilih tidak mencoba, itu adalah Anda. Dunia akan berjalan terus. Matahari akan terbit dari barat, tenggelam di timur. Betul? Betul ya? Buktinya Anda biasa-biasa saja itu. Ya, tenggelam di barat, terbit di timur. Matahari akan selalu begitu. Pohon mangga selalu akan menghasilkan padi. Itu pasti sudah. Iya toh? Oh, masih lumayan. Ya, kadang-kadang karena tadi kata Suhu kalau orang sudah habis makan kan ngantuk-ngantuk gitu toh. Ternyata masih bisa ya, bahwa ternyata pohon mangga itu berbuah mangga juga. Anda ikut berperan atau tidak, pohon mangga akan berbuah mangga. Anda mau berjuang atau tidak, pohon mangga akan berbuah mangga. Tetapi Anda yang berjuang, Anda yang mencapai prestasi. Anda yang tidak berjuang, Anda yang juga tidak berprestasi. Karena itu, kalau demikian, putus asa sebetulnya hanya karena orang yang tidak mau mencoba. Nah,
Kalau sudah tidak mau mencoba, kadang-kadang dia itu nyalahkan orang lain. Itu yang tadi seperti Suhu katakan. Orangnya jatuh atau katakanlah sebetulnya anak kecil jatuh. Kemudian dia putus asa. Aduh, aku belajar jalan kok jatuh lagi. Aku belajar jalan kok jatuh lagi ya. Sudahlah, aku nggak mau jalan. Kenapa? Buminya goyang terus sih. Aku mau berdiri dia goyang, aku mau berdiri goyang, jadi aku jatuh terus. Udahlah, aku enggak. Menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain. Itu putus asa adalah gejalanya salah satunya itu. Jadi kalau Anda misalnya toko kurang rame, kemudian Anda mengatakan, wah kenapa ya toko kurang rame? Nah sebelah harganya lebih murah. Ketika Anda hanya mengatakan itu dan ngomel hanya itu saja, keputusasaan sebetulnya sudah di depan mata. Kenapa ya rumah tangga kita nggak bahagia? Ya kamu mikirin mantanmu terus. Ini jelas keputusasaan sudah di depan mata. Selalu semua kita menyalahkan pihak lain atas kegagalan kita. Sehingga kita tidak mau mencoba, maka keputusasaan sudah di depan kita. Saudara-saudara Anda yang hadir di sini, Anda pasti satu ketika mengalami masalah. Ada yang hidup tanpa masalah? Ada? Ada yang punya masalah tanpa hidup? Siapa tahu ada juga jawabnya. Saya sering ngetes begini supaya untuk melihat Anda itu sebetulnya datang itu dengan telinganya atau tidak. Karena kadang-kadang datang itu tidak dengan telinganya, ya. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita di dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda tentu ada bermacam-macam masalah. Mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah di dalam usaha, mungkin masalah di dalam pendidikan. Kemudian sekarang Anda renungkan. Lalu Anda renungkan, apa penyebab masalah ini? Kalau jawabnya selalu pihak lain, orang lain, maka sebetulnya siap-siap kita putus asa. Aduh, kenapa ya tahun ini kok saya hidupnya susah terus. Ya, tahun ini saya jiong sih. Jadi gimana? Ya sudahlah, jalani saja. Putus asa jadinya. Kenapa? Kayak tadi Suhu mau belajar bahasa Sanskerta kan hampir putus asa toh. Kan kenapa Sang Buddha nggak lahir di sini saja? Loh, kita yang susah belajar bahasa Sanskerta, Sang Buddha yang disalahin. Untung berhasil beliau tembus jam 3 pagi. Wah, luar biasa. Kalau saya sudah ampun-ampun, nggak sanggup. Ya. Tapi beliau kan mulai lagi. Ini saudara, putus asa bisa terjadi ketika kita menyalahkan pihak lain. Anda renungkan coba. Repotnya lagi saudara, nyalahkan diri sendiri ya putus asa. Aneh ya? Jadi nyalahkan pihak lain ya putus asa. Gara-gara Pak Po sih membuat saya gini, gara-gara inilah. Itu ya keliru. Tapi nyalahkan diri sendiri ya putus asa. Contohnya, aduh kenapa ya hidup saya susah gini nih. Ya sudahlah, mianya memang. Memang sudah karmanya gimana? Iya putus asa loh itu. Aduh. Karma, kenapa kamu kok dinamai karma? Coba kamu karmin. Aduh. Kan lumayan bisa saya suruh-suruh karena tukang kebun ya. Kita nyalahkan diri sendiri dengan nyebut karma itu.
Anda tentu sering ketika mengalami permasalahan kemudian bertanya, karmaku apa sih? Karmaku apa sih? Seolah-olah karma itu hanya kita terima sebagaimana adanya. Padahal karma adalah niat. Bukan hanya buah karma, tapi karma adalah niat. Niat artinya akan kita lakukan. Jadi keputusasaan bukan karena kita menyalahkan pihak lain. Keputusasaan bukan menyalahkan diri sendiri, tetapi keputusasaan karena kurangnya upaya mencoba. Kurang upaya mencoba. Apa contohnya, saudara? Kalau tadi Suhu sudah menggunakan contoh, saya lama-lama kok jadi kayak bahasa Medan juga ya. Kayaknya apa terpengaruh ya. Mau ngomong contoh jadi colo. Aduh. Apa orang Medan kalau ngomong contoh colo ya? Aduh. Jadi pelo juga saya. Jadi tadi kan Suhu menggunakan contoh. Cula Pantaka. Itu adalah seorang biku yang, waduh, sulit sekali dididik. Aduh, sampai para guru-guru senior sudah angkat tangan, sudah sampai nyerah kepada Sang Buddha. Aduh, ini sudah tidak bisa ini. Dan Sang Buddha memberikan kain itu untuk digunakan sebagai latihan meditasi. Nah, saudara-saudara, saya akan cerita tentang Sang Buddhanya sendiri. Sang Buddha, ketika beliau masih bodhisattva, meninggalkan istana untuk bermeditasi, itu bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, tapi 6 tahun. Dan 6 tahun ini menggunakan cara yang berbeda-beda. Beliau pertama berguru kepada Udaka Ramabutta. Wah, teknik bermacam-macam diajarkan. Wah, ternyata hasilnya belum sesuai harapan. Oke, saya pindah ke Udaka Ramabutta, Alara Kalama, pindah. Jadi ganti guru, pakai cara lagi, tidak bisa. Oh sudahlah. Kalau gitu jadi guru sendiri aja, belajar sendiri. Dan cara belajarnya itu tiap hari ada perubahan, dicoba, sampai 6 tahun. Nyoba dengan cara yang berbeda. Ini kalau tadi Einstein itu sudah tepat sekali. Mau mencoba tapi dengan cara yang berbeda. Bukan coba dengan cara yang sama untuk mengharap hasil yang berbeda. Coba sampai beliau ada kalau diceritakan itu yang berpuasa itu. Berpuasa, coba saya berpuasa keras sekali. Berpuasa kalau nggak makan gimana, sampai kurus kering. Berpuasa kalau nggak napas gimana, sampai napasnya katanya anginnya, udaranya keluar dari kuping. Gimana coba? Itu semua dicoba dan ternyata hasilnya tidak tepat. Wah, kalau hasilnya tidak tepat, saya nyoba cara yang berbeda lagi. Kalau nggak makan, nggak bisa minum, ataupun bernapas juga nggak bisa dikendalikan lagi, gimana? Sudahlah, sekarang makan normal-normal saja, biasa-biasa saja, pokoknya dikendalikan nafsu makannya. Sampai risikonya teman-temannya pergi semua. Karena temannya mengatakan, waduh ini Pangeran Siddhartha sudah nggak berpuasa lagi, sudah selemah ini jadi pertapa, nggak puasa, lemah ini, tinggal aja. Nggak masalah, biarkan mereka tinggalkan. Pokoknya saya mau berjuang. Dan usaha, beliau berhasil. Saudara-saudara, ini beliau never give up. Tidak pernah menyerah. Apapun pengorbanannya, tidak pernah menyerah. Ketika beliau meninggalkan istana, pengorbanannya adalah harta, tahta, keluarga. Tinggalkan. Tidak menyerah. Kemudian beliau berjuang habis-habisan. Dengan guru segala macam, tidak ada yang lain, ya jalankan terus.
Sampai akhirnya berpuasa habis-habisan, semua dilepaskan, tetap tidak berhasil. Ketika beliau menjalankan jalan tengah, teman-temannya pergi, nggak mau pusing, tidak pernah menyerah. Kenapa saudara tidak pernah menyerah? Karena beliau punya tujuan. Saudara-saudara, Thomas Alva Edison mau mencoba, kalau tadi Suhu mengatakan lebih dari 2000, dalam salah satu sumber memang mendekati itu, yaitu hampir 3000. 3000 bahan material yang digunakan untuk lampu pijar. Sampai akhirnya beliau berhasil membuat lampu pijar. Dan beliau mengatakan, aku sudah tahu ada 3000 jenis material yang tidak bisa digunakan lampu pijar. Artinya 3000 itu tidak sia-sia, 3000 percobaan tidak sia-sia, tetapi 3000 percobaan itu menjadi pembelajaran untuk tidak diulang di masa depan. Kenapa? Karena beliau punya cita-cita yang Pak Po sudah sampaikan tadi, yaitu bahwa saya ingin membuat malam menjadi siang, karena kalau siang menjadi malam gampang sekali. Apa caranya? Bagaimana siang bisa menjadi malam? Tutup jendela. Tutup mata. Gampang sekali. Tapi kalau siang menjadi malam, Malam menjadi siang. itu yang tinggal tutup mata. Iya kan? Tapi kalau malam menjadi siang, itu yang buka mata pakai lampu. Karena kalau pakai lampu tutup mata, tetap malam, ya malam. Itu ada orang tidur, buka lampu tapi tidur. Nah, untuk apa? Boros-borosin bayaran aja, pulsa listrik jadi mahal. Orang tidur kok buka lampu, ayo siapa yang tidur buka lampu? Katanya biar ngimpinya enak, lebih jelas. Kenapa tidur nggak pakai kacamata sekalian biar ngimpinya lebih jelas? Ada lagi. Nah, saudara-saudara, jadi Thomas Alva Edison itu punya cita-cita. Saya harus menjadikan malam menjadi terang. Jadi apapun yang saya lakukan, jenis bahan-bahan yang untuk lampu pijar, apapun juga saya akan coba. Sama dengan Pangeran Siddhartha, saya akan melenyapkan duka, melenyapkan ketidakpuasan. Ketika orang mengalami tua, sakit, dan mati, ada perubahan, saya harus bisa menyelesaikan perubahan ini. Ini yang beliau jadikan tujuan. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi Anda yang punya masalah, kemudian kadang-kadang sudah sampai di ujung usaha, sudah nyoba lagi. Misalnya saja sudah ngelamar di 30 tempat, seperti Jack Ma, ngelamar di 34, ditolak semua. Enggak apa-apa, masih ada yang ke 31. 31 ditolak, masih coba ke 32. Masih coba lagi ke 33, dan seterusnya. Satu ketika, karena hidup itu tidak kekal, pasti jalan hidup kita itu berubah. Kenapa? Karena karma adalah niat. Ketika Anda sudah punya niat untuk berhenti, berhentilah Anda di situ. Tapi ketika Anda punya niat untuk berjuang, maka tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Saudara-saudara, inilah sesungguhnya yang menjadi dasar di dalam Dharma. Bahwa kita harus berjuang, supaya kita tidak putus asa, kita harus berjuang dengan cara yang berbeda, bahkan kalau bisa mengevaluasi berbagai kesalahan yang kita sudah pernah lakukan. Di dalam Jalan Mulia berunsur 8, unsur yang ke-6 yaitu
daya upaya yang benar. Di situ disampaikan bahwa hal-hal yang positif yang kita miliki, ayo kembangkan. Hal-hal yang negatif yang kita miliki, perbaiki. Jangan dimunculkan. Sebaliknya hal-hal positif yang orang lain miliki, tiru. Hal-hal negatif yang orang lain miliki, hindari. Jadi di dalam diri kita ini nanti yang ada adalah kualitas positif. Karena kita hanya mencari yang positif. Positif di diri kita, positif di orang lain. Negatif di diri kita, kita perbaiki. Negatif di orang lain, kita hindari. Kalau sudah demikian saudara, hidup ini akhirnya akan tumbuh seperti Thomas Alva Edison. Percobaan demi percobaan akan kita jalani. Kenapa? Karena kita hanya mencari yang positif. Oh ini sudah tidak bisa, singkirkan, saya cari yang lain. Nggak bisa, singkirkan, cari yang lain. Sampai 3.000 material. Tapi 3.000 material ini dicatat. Sehingga beliau mengatakan, saya sekarang sudah tahu 3.000 material yang tidak bisa dipakai. Sehingga nanti tidak mengulang cara yang sama. Tapi kalau mengulang cara yang sama, mengulang material ini sudah nggak bisa diulang, ya nanti Einstein mengatakan tadi, ya ini ketidakwarasan kalau sudah seperti ini. Saudara-saudara, jadi supaya kita tidak menyerah, kita harus tahu tujuan. Di dalam rumah tangga kadang kita waktu jalankan rumah tangga, Anda senang pada bulan-bulan pertama, pada tahun-tahun pertama. Tetapi ketika mulai kita jalani terus, kadang-kadang bisa timbul kebosanan. Anda yang sudah berumah tangga, ada yang sudah bosan berumah tangga? Berani angkat tangan? Tidak apa-apa, kalau berani nanti kemudian kita shoot dengan kamera dan kita abadikan. Karena nanti ini satu ketika dokumentasi ini akan kita edarkan secara luas, ya di-upload di internet juga. Siapa tahu pasangan hidup Anda itu melihat, oh dulu kamu tunjuk jari ya, oh berarti kamu sudah bosan ya, oke, kalau gitu engkau ke function aja sekalian. Loh, daripada ngomong terus terangan sungkan. Kira-kira ada yang mau tunjuk jari kalau udah bosan berumah tangga? Nah, saudara-saudara, kalau ada orang yang bosan, walaupun mungkin Anda nggak berani tunjuk jari atau tunjuk jarinya, kan saya tunjuk jari atau Bante tapi di dalam baju saya, ya tidak apa-apa lah. Saudara-saudara, kalau Anda merasa bosan dengan rumah tangga Anda, ada yang bosan dengan pekerjaan Anda, ada yang bosan dengan sekolah Anda, ada yang bosan dengan orang tua Anda. Ada loh yang bosan. Saya belum tanya nih kepada anaknya Pak Leo itu. Belum tanya. Dia bosan nggak semuanya papa model gini nih? Ya. Saya kan belum tanya. Artinya saya nggak tahu jawabannya bosan atau tidak. Saya nggak tahu. Siapa tahu dia happy sekali. Kan saya nggak tahu. Nah, kalau sekarang kita bisa bosan dengan orang tua kita tertentu. Bisa bosan dengan suasana tertentu, bosan dengan sekolah, bosan dengan pekerjaan, bosan dengan rumah tangga, bahkan kita bosan dengan kehidupan. Maka yang nomor satu kita harus tanyakan pada diri sendiri. Apa tujuan saya atas semua ini? Saya kerja ini tujuannya apa? Saya berumah tangga ini tujuannya apa? Saya sekolah ini tujuannya apa? Saya hidup ini tujuannya apa? Karena dengan tujuan itu membuat kita tidak bosan. Saudara-saudara, Anda tadi ke sini, mungkin ada sebagian di antara Anda yang terkena hujan lebat. Ada? Ada ya? Ada yang terkena macet panjang? Ada juga toh? Di bawah ya karena hujannya agak lebat, turun tol terus agak macet toh? Tapi kenapa Anda nyampe ke sini? Kenapa Anda tidak give up? Ya sudahlah, macet, berhenti aja ke mall ke sebelahnya nih.
Kenapa Anda tidak menyerah? Kenapa Anda tidak putus asa? Karena Anda punya tujuan. Mau melihat Mr. Liao kayak apa sekarang? Wah, luar biasa, luar biasa. Mr. Liao dengan tenun batiknya yang luar biasa. Wah, boleh berdiri, puter-puter. Tenun mana ini? Tenun dari mana? Lampung. Luar biasa. Yang dari Aceh sudah dapat? Pak Edison ada tadi? Sudah dikenalkan loh Pak Edison? Wah, jangan macam-macam. Nah, saudara-saudara, Anda bisa sampai sini adalah karena Anda punya tujuan. Beratnya kayak apapun juga, capeknya kayak apapun juga, selama ada tujuan, bisa. Sekarang Anda coba lihat di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Ada yang mungkin sudah setahun berumah tangga kemudian nggak pengen lanjut, 3 tahun kemudian juga nggak kepengen lanjut. Tapi kenapa mau terus? Kadang-kadang kan ada tujuan. Ya sudahlah, saya sebetulnya nggak suka sama dia, tapi mertuanya kaya. Kalau saya putus di tengah kan sayang. Usaha saya yang 3 tahun ini lepas begitu saja. Jadi ya lanjutlah. Sudah lanjut 20 tahun, kok mertuanya masih sehat? Saya yang amsyong. Bahasa Medan katanya amsyong. Saya diajari kemarin. Ya, waktu pergi ke Balirejo, amsyong bahasa Medan, Bante. Iya. Amsyong. Orang Medan ini luar biasa. Saya yang enggak bisa, dipaksa harus bisa. Dia tidak belajar bahasa Indonesia, tidak belajar bahasa Jawa. Saya yang dipaksa belajar bahasa Medannya. Amsyong, Bante, amsyong. Apa itu? Itu bahasa Medannya ini, Bante. Me amsyong. Jadi satu kata yang saya tahu, amsyong. Karena itu diajarkan, tiap tahun diajari satu saya. Tahun lalu apa, Bante? Tempuk-tempuk boyaukin. Itu tahun lalu saya diajari. Bante, kalau sama orang Medan ngomong gitu aja. Apa, Bante? Tempuk-tempuk boyaukin. Wah. Ya, gitu ya? Betul ya? Kapan dulu lagi diajari lagi? Nanti mau tahu istilah Hongsi pakai Hokkien. Apa itu? Cesoa guahai. Wah. Oh iya. Betul juga ya? Cesoa guahai. Banyak, jadi saya kumpul sama orang Medan ini lama-lama rusak bahasa Jawa saya. Sampai lupa nih mau ngomong apa. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam kehidupan ini sekarang kalau dalam rumah tangga juga begitu. Tujuannya apa sekarang? Oh, saya ya sudahlah. Orang tuanya kaya, ya sudah tunggu 23 tahun. Tunggu, saya sudah amsyong, teruskan. Enggak apa-apa, aja. Akhirnya kita yang mati duluan. Puasi istilah Medannya. Aduh. Ya, sampai keringetan ya keluar bahasa Medan ini. Lebih susah dari bahasa Jawa. Asal ada tujuan, mau berapa lama pun kita tahan, sama dengan Pangeran Siddhartha 6 tahun, sama dengan Helen Keller, sama dengan Thomas Alva Edison dan yang lain, tokoh-tokoh sukses seperti Jack Ma dan lain-lain. Sama, kenapa? Karena punya tujuan. Anda tahu Jack Ma enggak ini? Wadung saya ngomong macam-macam tentang Jack Ma, apa itu? Saya taunya Jack, Queen, King, As. Dikiranya main remi apa? Kemudian saudara, orang dagang. Ada beberapa di antara Anda kan orang dagang semua. Banyak ya orang dagangnya. Dalam dagang, kadang-kadang kan Anda juga ngalami kesulitan toh di dalam dagang. Masa lancar sukses semua kan tidak toh.
Tapi kenapa Anda mau buka terus? Kenapa Anda mau kerja terus? Kadang-kadang kemudian Anda lalu lihat, tujuan saya ini apa? Tujuan saya bekerja ini adalah supaya saya menghidupi anak. Oke lah, kalau saya supaya bisa menghidupi anak, ya sudah. Saya harus kerja, saya harus kerja, saya harus kerja. Jadi walaupun capek, walaupun sakit, walaupun jengkel, saya harus kerjakan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak akan pernah putus asa kalau kita tidak pernah menyalahkan pihak lain, juga tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Tapi kita harus meningkatkan perjuangan kita, usaha kita. Dan usaha apa yang harus kita lakukan? Usaha yang selalu kita ubah dengan mengenalkan jalan mulia berunsur 8, tapi unsur yang ke-6, yaitu daya upaya yang benar. Apa saja yang baik di dalam diri kita, kita kembangkan. Apa yang baik pada orang lain, kita tiru. Apa yang buruk di dalam diri sendiri, kita perbaiki. Apa yang buruk di dalam orang lain, kita hindari. Kemudian, kita lalu ingat tujuan. Tujuan saya apa nih? Saya harus berjuang, tujuannya apa? Karena tujuan itu juga menjadi beban kita, tanggung jawab kita. Sama dengan tadi orang dagang. Saya kok nggak berhasil ya? Bagaimana ya? Saya mau majunya gimana ya? Aduh, aku berhenti aja ya. Enggak, saya akan menghidupi anak saya akan menghidupi keluarga saya. Berarti itu menjadi beban kita, menjadi tanggung jawab kita, membuat kita ini akan terus berjuang. Dan akhirnya kita kemudian merenungkan, semua jalan ada ujungnya. Artinya semua perjuangan pasti akan ada hasilnya. Kalau hari ini hasilnya masih negatif, tidak masalah. Saya akan berjuang lagi karena mungkin besok menjadi hasil yang positif. Besok belum positif, saya akan berjuang lagi. Mungkin berikutnya lagi akan lebih positif lagi. Karena dengan mencoba 50% berhasil. Tidak mencoba 100% gagal. Putus asa? No. Never give up. Terima kasih.